got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmayani dengan NIM 2202100007. Pada kesempatan ini, saya mahasiswi dari Universitas Maliku Saleh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Prodi Administrasi Publik, saya dari kelas 3A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya dengan mata kuliah Etika Administrasi Publik dengan dosen pengampu Ibu Risana Dewi, SOS MSP. Sebelumnya, kita akan membahas apa itu etika kerja. Menurut Zainuri, etika kerja adalah acuan yang dipakai oleh suatu individu atau perusahaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaannya, yaitu aktivitas bisnisnya, agar kegiatan yang mereka lakukan tidak merugikan individu atau lembaga yang lain. Selanjutnya, ada etika kerja pegawai. Etika kerja pegawai adalah aturan yang dijadikan tindakan dalam bekerja. Seseorang karyawan perlu menjunjung tinggi etika di tempat kerja untuk memberikan kesan positif dan menjaga nama baik perusahaan. Etika kerja pegawai juga terbagi kepada 3, yaitu etika kerja pegawai terhadap perusahaannya, yaitu bagaimana seorang karyawan beretika terhadap pengembangan perusahaannya. Dan yang kedua, etika kerja pegawai terhadap tugas, wewenang, dan jabatan, yaitu bagaimana seorang karyawan beretika terhadap tugasnya, yaitu dengan bekerja dengan tupoksi masing-masing. Dan yang ketiga, etika kerja pegawai terhadap atasan dan bawahannya, yaitu bagaimana seorang pegawai beretika terhadap atasan dan menghormati dan berperilaku terhadap bawahannya. Dan yang keempat, ada etika kerja antar sesama pegawai, yaitu bagaimana seorang karyawan berperilaku terhadap sesama karyawan. Beberapa etika kerja pegawai juga, yaitu datang tepat waktu, disiplin, bertanggung jawab, ramah, dan tekun terhadap tugas-tugas yang diberikan, jujur, sopan santun, dan bisa membedakan masalah pribadi dengan masalah pekerjaan, serta saling peduli dan saling menghormati pelanggan maupun sesama karyawan. Selanjutnya, ada fungsi dari etika kerja. Fungsi dari etika kerja adalah untuk menjadi pedoman kerja, menumbuhkan rasa tanggung jawab, peduli terhadap pekerjaan dan lingkungan, dan menumbuhkan kesadaran bagi pegawai untuk bekerja dengan tupoksi masing-masing. Karena hal ini juga dapat meningkatkan kualitas perusahaan atau instansi menjadi lebih meningkat. Beberapa fungsi dari etika kerja, yang pertama, untuk melaksanakan tugas sesuai dengan visi dan misi dan tujuan perusahaan, dan yang kedua, saling menghormati sesama karyawan, dan yang ketiga, memegang amanah atau tanggung jawab perusahaan, dan yang keempat, selalu ikut berorientasi pada budaya peningkatan mutu kinerja pada perusahaan. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip etika kerja pegawai. Yang pertama, ada prinsip otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap karyawan memiliki dan diberikan kebebasan dalam menjalankan tugasnya. Dan yang kedua, ada prinsip integritas moral. Adalah prinsip ini mewajibkan setiap pegawai untuk secara konsisten memiliki moral dan kejujuran dalam menjalankan pekerjaannya. Dan yang ketiga, ada prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut anggota pegawai untuk memberikan pelayanan kepada siapa saja yang menjadi haknya, terutama jika pegawai bekerja pada bidang pelayanan masyarakat. Dan yang keempat adalah prinsip bertanggung jawab. Dalam prinsip ini, karyawan harus memiliki kesadaran bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil pekerjaannya. Selain itu, bertanggung jawab juga berdampak bagi kehidupan orang lain ataupun masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, perusahaan juga memiliki peran dalam membangun etika kerja karyawan. Yang pertama, perusahaan bisa membuat kode etik dengan melibatkan para karyawan. Dan yang kedua, perusahaan bisa membuat pelatihan tentang pengertian dan penerapan etika kerja. Dan yang ketiga, melaksanakan proses sosialisasi dan internalisasi etika kerja. Dan yang keempat, meningkatkan komunikasi secara horizontal dan vertikal, baik itu formal dan informal. Dan yang kelima, meningkatkan fungsi pengawasan kerja. Dan yang keenam, memberikan penghargaan kepada para karyawan yang beretika tinggi, supaya itu menjadi motivasi bagi karyawan lainnya dalam meningkatkan etika kerjanya.
Selanjutnya, untuk lebih memahami tentang etika kerja pegawai, saya akan memaparkan contoh sebagai berikut. Gambar di samping menunjukkan seorang karyawan yang sedang menjalankan tugasnya, dan karyawan tersebut menjalankan tugasnya dengan menerapkan etika pegawai, yaitu dengan senyum, ramah, dan santun dalam melayani pelanggan. Dan hal ini tentu meningkatkan kepuasan pelanggan, dan ini juga mencerminkan bahwa perusahaan sudah memberikan kode etik dan pegawai sudah melaksanakan kode etik yang diberikan oleh perusahaan dengan baik. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa etika kerja pegawai adalah acuan dasar yang menjadi pedoman bagi perusahaan dan karyawan dalam menjalankan tugas mereka. Etika kerja berfungsi untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab serta menumbuhkan kesadaran bagi pegawai tentang pekerjaan mereka. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan etika kerja juga memberikan pengaruh besar terhadap kualitas perusahaan, karena dengan etika kerja yang baik, maka kepuasan pelanggan juga akan semakin meningkat. Dan hal ini tentu dapat meningkatkan kualitas perusahaan. Baik teman-teman semuanya, cukup sekian video presentasi dari saya tentang etika kerja pegawai. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe.